Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia, media sosial. Warta berita disampaikan Kishore Das. Perdana Menteri Modi akan menjadi ketua bersama KTT ASEAN India ke-17 dengan mitranya dari Vietnam hari ini. Perdana Menteri Narendra Modi akan ikut memimpin KTT ASEAN India ke-17 bersama dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc hari ini. Para pemimpin dari ke-10 negara anggota ASEAN secara maya akan berpartisipasi dalam KTT. KTT ini akan meninjau status kemitraan strategis ASEAN-India dan mengamati kemajuan yang dibuat di bidang-bidang utama seperti konektivitas, kerjasama maritim, perdagangan, dan pendidikan dan peningkatan kapasitas. Para pemimpin akan membahas cara-cara untuk lebih memperkuat keterlibatan ASEAN-India dan dalam konteks ini akan mencatat adopsi rencana aksi ASEAN-India antara tahun 2021 dan 2025. COVID-19, pemulihan ekonomi pasca pandemi dan perkembangan penting regional maupun internasional juga akan dibahas di KTT tersebut. KTT ASEAN-India memberikan kesempatan bagi India dan ASEAN untuk terlibat di tingkat tertinggi Act East Policy India yang menggarisbawahi sentralitas ASEAN mencerminkan pentingnya India melekat pada keterlibatan dengan ASEAN. Hong Kong kemarin mendiskualifikasi 4 anggota parlemen pro-demokrasi dari kursi dan keanggotaan mereka. Diskualifikasi tersebut dilakukan setelah Badan Legislatif Tertinggi China memutuskan pada siang hari untuk memungkinkan segera didiskualifikasi legislatur Hong Kong yang membahayakan keamanan nasional, mengupayakan kemerdekaan kota atau mencari campur tangan asing seperti yang dilaporkan oleh kantor berita resmi China. Keputusan juga berlaku bagi mereka yang mencalonkan diri sebagai legislatif Hong Kong atau menjadi anggota yang di masa depan jika terjadi keadaan yang disebutkan di atas. Sesuai laporan media, anggota Parlemen Oposisi Pro-Demokrasi Hong Kong hari ini menegaskan kembali bahwa mereka akan mengundurkan diri sebagai protes terhadap pemecatan 4 rekan mereka dari badan legislatif yang beranggotakan 70 kursi yang memiliki 19 anggota legislatif pro-demokrasi. Joe Biden memilih Ron Klain sebagai Kepala Staf Gedung Putih. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden telah memilih agen veteran Ron Klain untuk menjadi Kepala Staf Gedung Putih, demikian kata timnya. Klain telah menjabat sebagai asisten utama Biden sejak tahun-tahun ke-80-an di Senat dan kemudian ketika dia menjadi wakil presiden. Klain juga seorang pembantu senior Gedung Putih untuk Barack Obama dan Kepala Staf Wakil Presiden Al Gore. Kepala Staf Gedung Putih yang mengelola jadwal harian presiden adalah orang yang ditunjuk secara politik yang tidak memerlukan konfirmasi oleh Senat. Dr. S. Jaishankar mengadakan pertemuan maya dengan mitranya dari Brazil, Ernesto Araujo. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar kemarin mengadakan pertemuan maya dengan mitranya dari Brazil, Ernesto Araujo. Para menteri melakukan pertukaran pandangan yang luas dan sepakat untuk lebih memperkuat kerjasama mereka dalam urusan global. Mereka membahas peluang untuk memperkuat kemitraan strategis India-Brazil di dunia pasca COVID. Mereka juga mencatat pentingnya kerjasama India-Brazil dalam upaya pemulihan ekonomi, perawatan kesehatan, ketahanan rantai pasokan, keamanan dunia maya, dan reformasi multilateralisme. Dr. Jaishankar menyampaikan belasungkawa kepada keluarga warga negara Brasil yang telah kehilangan nyawanya dalam serangan teroris di Perancis. Para menteri mengutuk keras terorisme dalam segala bentuknya dan manifestasinya dan menegaskan kembali tekad mereka untuk memerangi ancaman ini sebagai kejahatan terorganisir. Mereka juga membahas berbagai masalah regional maupun multilateral, terutama dalam konteks keanggotaan India yang akan datang di Dewan Keamanan PBB, peranan G4 dan prioritas India di Dewan Keamanan PBB. Australia akan menunjuk penyelidik khusus untuk menentukan apakah akan menuntut anggota militer negara itu atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan di Afghanistan. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan kepada para wartawan di Canberra hari ini, laporan penyelidikan 4 tahun atas tuduhan tersebut akan dirilis minggu depan.
Sementara Morrison tidak mengungkapkan rincian penyelidikan tersebut, tetapi dia mengatakan itu akan berisi berita sulit dan keras bagi warga Australia. Inspektur Jeneral Pasukan Pertahanan Australia memulai penyelidikan atas perilaku pasukan khusus elitnya pada tahun 2016 setelah media lokal melaporkan tuduhan bahwa pria dan anak-anak tidak bersenjata telah terbunuh antara tahun 2005 dan 2016. Sementara Morrison tidak mengungkapkan rincian penyelidikan tersebut, tetapi dia mengatakan itu akan berisi berita-berita yang sulit bagi warga Australia. Militer Australia dikerahkan bersama pasukan dari Amerika Serikat dan sekutu lainnya di Afghanistan setelah serangan 11 September tahun 2001. Partai NLD yang berkuasa mengklaim kemenangan. Oposisi USDP menuntut pemilihan ulang di Myanmar. Sementara pengumuman resmi hasil pemilihan umum di Myanmar belum datang, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa telah mengklaim kemenangan dalam pemilihan umum yang diadakan pada tanggal 8 November. Penghitungan suara awal menunjukkan bahwa Partai NLD telah memenangkan hampir 400 kursi, sementara Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) hanya mendapatkan 21 kursi. Dalam pemilihan umum terakhir pada tahun 2015, Partai USDP telah mengamankan 41 kursi. Komisi Pemilihan Umum (UEC) telah mulai secara resmi mengumumkan hasil, tetapi pengumuman akhir akan memakan waktu lebih lama karena penghitungan suara terus berlanjut di beberapa daerah pemilihan di Myanmar. Namun, pihak oposisi yaitu Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan (USDP) telah menuntut pemilihan umum ulang dengan tuduhan ketidakberesan skala besar dalam pengelolaan pemilihan umum. USDP dalam konferensi pers pada hari Rabu mengatakan bahwa pemerintah NLD yang ditunjuk UEC tidak dapat menyelenggarakan pemilihan dengan baik. USDP mendapat dukungan dari tentara. Sebelumnya, Panglima Angkatan Darat Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing juga melontarkan tuduhan serupa terhadap pemerintah yang menyebut penyelenggaraan pemilihan umum tidak adil. Namun, UEC membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa USDP membuat tuduhan yang tidak berdasar untuk menciptakan kesalahpahaman. Pengamat internasional seperti Carter Center dan beberapa negara melalui kedutaan besarnya di Myanmar telah memuji pemerintah Myanmar atas penyelenggaraan pemilihan umum yang sukses dan adil. Pemerintah Filipina memerintahkan evakuasi ribuan orang di wilayah pantai timur menjelang pendaratan angin topan Famco. Pemerintah Filipina telah memerintahkan evakuasi ribuan warga di wilayah pantai timur setelah terjadinya angin topan Famco, menurut Badan Cuaca Filipina. Famco telah meningkat lebih jauh sebelum pendaratan pertamanya di sekitar Patnanungan di Provinsi Quezon sekitar malam ini. Angin topan terus-menerus mengeluarkan angin yang merusak dan hujan lebat di sekelilingnya. Famco dengan kecepatan angin maksimum 155 km per jam di dekat pusat dan naik hingga 255 km per jam adalah badai tropis ke-21 yang melanda Filipina tahun ini. Filipina mengalami sekitar 20 badai tropis setiap tahun. PBB menyambut baik kesepakatan gencatan senjata Nagorno-Karabakh. PBB menyambut baik kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati untuk mengakhiri permusuhan di zona konflik Nagorno-Karabakh pada hari Selasa. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk melindungi warga sipil dan kebutuhan akan akses kemanusiaan. Perdana Menteri Narendra Modi mengadakan percakapan telepon dengan Kepala WHO. Perdana Menteri Narendra Modi dalam diskusi melalui telepon dengan Kepala WHO menyampaikan apresiasi atas peranan penting WHO dalam memfasilitasi respons global yang terkoordinasi terhadap pandemi COVID-19. Dia juga mencatat perlunya untuk tidak melupakan pertempuran melawan penyakit lain dan menghargai pentingnya dukungan WHO untuk sistem kesehatan negara berkembang. Direktur Jenderal menekankan kerjasama yang erat dan teratur antara WHO dan Otoritas Kesehatan India. Dia secara khusus menghargai inisiatif dalam negeri India seperti skema Ayushman Bharat dan kampanye India melawan penyakit TBC. Dia mengatakan bahwa India memiliki peranan penting dalam masalah kesehatan global. Perdana Menteri Modi dan Direktur Jenderal WHO berdiskusi secara
produktif tentang nilai sistem pengobatan tradisional terutama untuk meningkatkan kesihatan dan kekebalan populasi global. Mereka sepakat tentang perlunya mengintegrasikan solusi pengobatan tradisional ke dalam praktik medis moden melalui protokol holistik dan untuk validasi ilmiah yang cermat atas produk dan praktik pengobatan tradisional yang telah teruji waktu. Perdana Menteri Bahrain Pangeran Khalifa bin Salman Al Khalifa yang berkuasa untuk masa terpanjang meninggal dunia. Perdana Menteri yang berkuasa untuk masa terpanjang di dunia, Pangeran Khalifa bin Salman Al Khalifa dari Bahrain meninggal dunia kemarin. Beliau berusia 84 tahun. Perdana Menteri Narendra Modi telah menyatakan belasungkawa atas meninggalnya Perdana Menteri Bahrain Pangeran Khalifa bin Salman Al Khalifa. Dalam pesannya, Modi mengatakan dia berdoa bersama Raja Bahrain, keluarga kerajaan dan rakyat Bahrain pada saat duka cita ini. Pangeran Khalifa yang menjabat setelah Bahrain merdeka pada tahun 1971 telah menerima perawatan di sebuah rumah sakit di Amerika Serikat, demikian kata media pemerintah. Dia adalah paman dari Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa. Perkabungan resmi selama seminggu telah diumumkan di Bahrain dan bendera akan dikibarkan setengah tiang. Kementerian dan departemen pemerintah akan ditutup selama 3 hari mulai pagi ini. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio seksi bahasa Indonesia media sosial. Dalam acara yang berikutnya, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul Kunjungan Sekretaris Luar Negeri Mendorong Hubungan India-Maldives. Sekretaris Luar Negeri India Harshvardhan Shringla melakukan kunjungan resmi ke Maldives atas undangan mitranya dari Maldives, Abdul Ghafur Muhammad. Ini adalah kunjungan pertama ke negara itu setelah ia menjabat dan juga interaksi langsung tingkat tinggi pertama antara kedua negara sejak wabah virus corona pada Maret tahun ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri mengunjungi Presiden Ibrahim Muhammad Solih dan melakukan diskusi substansial dengan Menteri Luar Negeri Maldives, pertahanan, keuangan, pembangunan ekonomi, perencanaan dalam negeri, pariwisata, pemuda dan olahraga serta Ketua Parlimen Muhammad Nasheed. Sebuah nota kesepahaman tentang kerjasama dalam urusan olahraga dan pemuda, proyek pengembangan masyarakat berdampak tinggi dan hibah sebesar $100 juta AS untuk mendanai proyek konektivitas Greater Malay ditandatangani oleh kedua negara selama kunjungan tersebut. Peralatan untuk 67 taman anak-anak di seluruh negeri telah diserahkan selama kunjungan Sekretaris Luar Negeri India. Shringla juga meninjau kemajuan proyek yang sedang berjalan di bawah bantuan pembangunan India dan hasil yang disepakati dari pertemuan Komisi Bersama ke-6 yang diadakan pada bulan Desember tahun 2019 serta memperkuat hubungan bilateral yang telah meningkat secara signifikan sejak Presiden Ibrahim Solih berkuasa pada bulan November tahun 2018. Kerjasama bilateral antara kedua negara telah mengalami pertumbuhan aneka segi dalam 2 tahun terakhir di bidang ekonomi, pembangunan dan pembangunan infrastruktur, keamanan dan pertahanan, maritim, olahraga, pendidikan, kesihatan, dan sebagainya. India telah mengumumkan paket keuangan sebesar $1,4 miliar AS dan tambahan $500 juta AS untuk proyek konektivitas Greater Malay. Ada rasa puas di kedua sisi bahwa sebagian besar proyek yang didanai oleh India sudah dilaksanakan atau sedang dalam proses implementasi. Kerjasama kedua negara untuk menghadapi tantangan COVID-19 merupakan contoh lain dari komitmen kemitraan kedua negara. Maldives adalah penerima bantuan COVID-19 pertama dari India dan terbesar di lingkungan itu. Dukungan anggaran India sebesar $250 juta AS untuk Maldives yang memungkinkan pasien Maldives mendapatkan perawatan di India selama periode penguncian dan perjanjian gelembung udara antara kedua negara penting dalam hal ini. Relevan untuk disebutkan di sini bahwa India telah menjadi mitra penting Maldives sejak negara itu merdeka pada tahun 1965. Hubungan antara kedua negara dikonsolidasikan setelah bantuan tepat waktu India ke Maldives untuk menggagalkan upaya kudeta
pada tahun 1988. Bahkan setelah itu, perubahan sistem politik dalam negeri dari sistem satu partai menjadi sistem multipartai dan pemilihan presiden pertama di bawah sistem multipartai pada tahun 2008, persahabatan dan saling menguntungkan pemahaman antara kedua negara terus berlanjut. Barulah pada tahun 2013, di bawah kepresidenan Muhammad Wahid Hassan dan Presiden Abdullah Yamin, hubungan India-Maldives merosot ke titik terendah. Karena pemerintahan di bawah Presiden Soli berkomitmen pada kebijakan yang mengutamakan India tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat untuk memastikan bahwa Maldives menempati tempat khusus dalam kebijakan lingkungan pertama di India. Keterlibatan India yang meningkat dengan Maldives sejak tahun 2019 tidak dipandu oleh keinginan untuk melawan China, tetapi untuk memulihkan hubungan yang telah teruji dan langgeng antara dua tetangga Asia Selatan tersebut. Pemerintah Soli telah mengabaikan tuduhan tak berdasar terhadap India. Terlepas dari sentimen anti-India yang disebarkan oleh sebagian kecil di Maldives, ada kepuasan yang luas di antara orang-orang Maldives bahwa proyek-proyek yang didanai India bersifat transparan dan dirancang untuk memenuhi persyaratan khusus dari pemerintah dan rakyat Maldives. Bantuan India ke Maldives tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ketergantungan saja di Kepulauan Samudra Hindia, tetapi untuk meningkatkan persahabatan yang dilandasi saling ketergantungan antara kedua negara. Contoh tepat dari komitmen ini adalah peluncuran layanan feri antara kedua negara dan pesawat amfibi oleh India dengan bantuan Maldives. Selain keterlibatan bilateral, India berkomitmen untuk mendukung Maldives di forum-forum multilateral. India telah memastikan dukungannya untuk pencalonan Menteri Luar Negeri Maldives Abdullah Shahid sebagai Presiden pada sesi ke-76 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2021. Masa depan hubungan India-Maldives terlihat positif karena kedua pemerintah berkomitmen untuk memperkuat hubungan bilateral. Keterlibatan yang berkelanjutan antara kedua negara pada tingkat tertinggi diinginkan untuk pelaksanaan proyek yang disepakati secara lancar. Sekian. Demikianlah saudara-saudara pendengar, komentar dari siaran luar negeri All India Radio seksi Bahasa Indonesia Media Sosial.